Assalamualaikum, Mbak Juhji. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, gimana wabarakatuh. kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Seli? Alhamdulillah Sehat? sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Semoga lancar semuanya Bu ya. Amin, amin. Pak Juhji, ini sebelumnya saya mohon kesediaan waktu untuk saya wawancarai perihal tugas PPG saya di Universitas Negeri Makassar. Mohon kesediaan waktunya Pak. Mangga, mangga Ibu Seli. Mangga. Ya. Pak Juhji sebagai Prof Sains Provinsi Banten, dosen UIN Betul, Banten, betul. dan dosen UIN Banten untuk program studi IPA ya Pak ya. Oke. Baik Pak, ada beberapa hal yang ingin saya mintai tanggapan ke Bapak. Ini perihal tentang identifikasi masalah yang ada di sekolah kami, yaitu di MTS Al-Heriah. Untuk yang pertama, ini ada identifikasi masalah mengenai rendahnya hasil belajar ya Pak. Rendahnya hasil belajar pada pelajaran IPA ya Pak, khususnya untuk materi pewarisan sifat. Nah, di sini saya mengambil akar penyebab masalahnya itu karena model pembelajaran yang digunakan oleh guru itu masih belum sesuai dengan karakteristik materi pewarisan sifat. Karena kan pewarisan sifat ini tergolong materi yang agak lumayan sulit ya Pak ya untuk dipahami. Nah, jadi saya mohon tanggapan Bapak dan berikut solusinya Pak. Silakan Bapak. Oke. Baik. Pertama, kalau terkait dengan materi pewarisan sifat, ini materi pewarisan sifat itu kan eh, materi yang esensial dalam biologi. Ya, dalam biologi, kemudian mau tidak mau ini kan harus disampaikan pada peserta didik yang benar begitu ya. Iya, Ketika guru menyampaikan ilmu atau materi pewarisan sifat itu salah, maka akan terjadi miskonsepsi, salah konsep dalam memahami pewarisan sifat. Nah, tadi saya mendengar Ibu menyatakan bahwa setelah diidentifikasi iya, rendahnya hasil belajar peserta didik pada materi pewarisan sifat itu diindikasikan karena model pembelajaran yang digunakan itu tidak sesuai begitu ya, model iya Pak, betul. pembelajaran dilakukan oleh guru. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengajarkan materi pewarisan sifat. Pertama, hadirkan contoh pewarisan sifat itu sekonkret mungkin. Dia kan sebetulnya materinya bukan abstrak, dia konkret. Tetapi karena apa namanya ukurannya sangat kecil begitu ya. Kalau di biologi kan dia mikro ya, Mm-mm. dia mikro. Nah, ini bagaimana guru bisa mendesain, memodifikasi atau memberikan contoh apa namanya memberikan model pembelajaran yang pas terhadap materi pewarisan sifat. Biasanya sih kalau dilihat dari beberapa hasil riset ya. Boleh saya ini ya, kita apa namanya share Oh iya, saya ini eh, dulu Pak, edit dulu ininya nih, multiple boleh participant. silakan. Silakan. Oke, sudah Pak. Sudah ya? Oke, sebentar. Nah, jadi biar nanti ada apa namanya? Ada beberapa penguatan terhadap teori-teori yang digunakan begitu ya. Karena bisa terlihat di sini, Bu, Lagi proses. Oh proses iya, ya. iya, sudah Pak. Oke. Kalau kita mengidentifikasi masalah, pertama, kira-kira model pembelajaran apa begitu ya yang cocok untuk apa namanya materi pewarisan Warisan sifat sifat. gitu ya. Iya, betul. Iya. Nah, kalau saya biasanya lebih memperkuat teori-teori atau hasil-hasil penelitian terdahulu melalui men-searching di Google Scholar. Ya,
Misalnya kita kasih kata kunci begini, pewarisan sifat. Nah, ini menjadi menjadi dasar bagi guru ya dalam melakukan identifikasi kira-kira model yang mana sih begitu ya. Karena ini kan sudah diterbitkan di jurnal ataupun di repositori pangkalan data kampus. Pertama kita lihat ini ada judul yang pembelajaran menggunakan model pembelajaran Nature of Science atau NOS berbantuan e-book. Nah, e-book online pada materi pewarisan sifat. Nah, ini menjadi kalau dilihat sepintas begitu ya, bahwa model NOS berbantuan e-book itu bisa membantu permasalahan-permasalahan tadi ya, permasalahan-permasalahan tadi yang Ibu mengidentifikasinya rendahnya hasil belajar peserta didik pada materi pewarisan sifat itu karena model yang digunakan guru, model pembelajaran yang digunakan guru itu belum belum pas begitu Pas ya belum tadi ya. sesuai. Ya, belum sesuai. Nah, saya tidak tahu karakteristik peserta didik yang dialami di sana. Karena setiap kelas, setiap sekolah, setiap daerah memiliki peserta didik dengan karakter yang berbeda-beda. Nah, bisa jadi kalau kita menggunakan materi model pembelajaran NOS misalnya, itu tidak cocok gitu kan di sekolah Ibu bisa jadi. Iya, Gitu ya. betul. Atau yang hasil penelitian lainnya gitu ya, yang terbukti mempengaruhi hasil belajar materi pewarisan sifat ternyata itu juga tidak cocok begitu kan. Maka ini penting untuk mengidentifikasi sebetulnya betulkah bahwa rendahnya hasil belajar peserta didik pada materi pewarisan sifat itu teridentifikasi gara-gara model pembelajaran yang digunakan guru tidak pas atau tidak cocok. Betulkah itu? Ataukah ada variabel-variabel lain yang oleh ibu sendiri tidak teridentifikasi gitu? Ya, tidak Iya. teridentifikasi. Misalnya begini kan banyak sekali ya hasil belajar faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu kan banyak sekali ya. Nah, tapi tadi saya mendengar penjelasan Ibu ya teridentifikasi itu tadi model gitu ya. Makanya saya searching model kira-kira yang tepat itu yang mana begitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat materi berikutnya tentang oke. Nah, ini ada lagi Ibu, ada pengembangan lembar kerja siswa. Nah, lembar kerja siswa berbasis strategi belajar metakognitif ini juga ternyata mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pewarisan sifat manusia. Nah, seperti apa ya LKS atau lembar kerja siswa atau LKPD lembar kerja peserta didik yang perlu dikembangkan oleh guru. Nah, kita lihat bahwa peserta di LKS yang berkembang di sekolah ya dalam tanda petik ya saya Iya. melihat itu kan kertasnya buram lalu Iya. kemudian isinya itu kan hanya sepintas materi ringkasan Jadi materi nggak begitu ya menarik ya. lalu kemudian iya nggak ada yang menarik begitu kan dilihat juga tentang materi pewarisan sifat juga gambarnya juga tidak menarik semuanya black white begitu ya kertas Iya. buram kemudian hanya isinya itu ringkasan materi kemudian diisi dengan latihan-latihan soal pilihan ganda isian esai hanya sebatas itu kan lalu Iya. apa menariknya LKPD di situ kan begitu kan nah ini perlu dikembangkan idealnya begini idealnya guru mengembangkan LKPD sendiri atau mandiri. Karena gurulah yang mengetahui karakteristik peserta didiknya yang dia ajar. Nah, itu. Jadi guru harus bisa mengembangkan karakteristik mengembangkan LKPD sendiri karena dialah yang tahu tentang bagaimana karakter-karakter peserta didik ya lingkungan secara psikologi juga dia tahu, permasalahan yang ada di kelas juga tahu begitu ya. Nah, tidak bisa disamaratakan sebetulnya, tetapi hasil riset terdahulu ini menjadi penting untuk guru. Bisa jadi nih saya coba untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik materi pewarisan sifat. Saya menggunakan LKPD yang dikembangkan
dengan strategi belajar metakognitif gitu ya. Nah, kemudian ada lagi. Nah, penelitian Untuk yang berikutnya, LKS, Pak, maaf Pak, yang LKS itu masuk model juga, Pak. kalau LKS enggak, LKS itu bukan model. Ya. Oh iya. LKS bukan model. Tapi Kalau LKS yang kalau fokusnya dikembangkan pada ya. iya, LKS yang dikembangkan. Nah, ini juga ternyata beberapa ini kan ada satu yang diterbitkan di jurnal berkala ilmiah ya, yang UNESA, kemudian yang kedua juga ada ini pengembangan LKS juga ya pendekatannya itu berorientasi pada kontekstual ya, Hmm, pada kehidupan sehari-hari peserta didik misalnya begini, apa yang dinyatakan yang dialami oleh peserta didik kayak misalnya rambut, warna kulit itu kan mereka langsung tuh. mm, mm, mm. Nah, itu dikontekstualisasikan gitu. Jadi misalnya ketika memberikan contoh ya, ambil misalnya satu anak, katakan si Andi. Andi itu rambutnya lurus gitu. Tanyakan Iya. kepada dia, bapaknya rambutnya bagaimana gitu kan kira-kira kan. Ibunya bagaimana. Nah, itu akan terjadi apa namanya? Sebuah pengalaman belajar yang nyata. Nah, itu namanya mengkontekstualisasikan materi yang diajar kepada peserta didik sehingga kalau begitu mereka diberikan tugas misalnya diberikan tugas peserta didik diberikan tugas dia akan mengidentifikasi rambut dari keluarganya gitu kan ya misalnya orang tuanya parentalnya itu apa namanya keriting ibunya lurus begitu kan terus dia anak pertama misalnya anak kedua bagaimana rambutnya dan seterusnya tugasnya begitu nah itu namanya mengkontekstualisasikan materi yang ada di di kelas Oh, begitu ya tetapi itu bukan model tapi itu bukan model ya nah kalau kita pendekatan mencari ya. model ya kalau kita mencari model misalnya ya kita ketik aja model titik-titik pada materi pemeriksaan sifat. Nah, kita lihat kalau model yang muncul baru NOS, Mm-mm. model pembelajar of Iya. science. Ya, baru satu itu. Itu diterbitkan di di YN Palangkaraya. Kalau kita lihat ini, oke, saya tutup dulu berarti ya ini ya. Oh, iya. Oke, mana ini hasilnya? Yang oke. Kelihatan yang baru, Bu? Iya, sudah muncul, Pak. Sudah muncul ya? Udah. Nah, ini kan sikap ilmiah dan literasi sains peserta didik. Nah, ini yang dikembangkan sebetulnya bukan semata-mata hasil belajar, tetapi ada sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu kan yang harus digalakan pada IPA ya. Pada IPA itu kan hakikat IPA itu kan ada sikap ilmiah begitu ya, Iya. selain produk begitu ya. Nah, ini sikap ilmiah, lalu kemudian literasi sains menggunakan model pembelajaran NOS. Berbantuan e-book online. Nah, Hmm. tadi Ibu menyatakan juga mengidentifikasi ada apa namanya itu model pembelajarannya menggunakan apa tadi itu eh, eh, Oh, itu video yang apa tadi itu yang ya? kedua ini. Jadi sekalian aja, Pak ya. Itu sebenarnya Ya, indikasi silakan yang silakan. kedua itu yang Hmm, pemanfaatan IT, Pak. Pemanfaatan IT hmm, yang digunakan oleh guru itu masih tergolong rendah ya, Pak ya. Karena oke. mungkin kita itu hanya menayangkan saja gitu PowerPoint, memaparkan Hmm. memaparkan bacaan yang ada di dalam PowerPoint tanpa adanya interaktif antara guru dengan siswa. Jadinya agak membosankan juga untuk siswa mempelajari pewarisan sifat dalam hal itu. Oke, itu gurunya apa yang ibu mengidentifikasi di kelas ibu atau memang di kelas yang lain? Di kelas saya kebetulan saya sendiri. Eh, saya sendiri. Kadang bingung Lah, juga gitu. kalau Coba ngasih kalau apa? kalau begitu namanya kalau begitu namanya apa Ngoreksi diri namanya sendiri. refleksinya iya mengoreksi diri sendiri kan begitu ya. Kebetulan memang ini saya yang ngajar kelas 9-nya. Oke, ya. Oke, berarti kan Ibu sudah bisa merefleksikan proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu di dalam kelas, gitu ya. Ini luar biasa kalau Ibu sudah merefleksikan. Biasanya sih kalau orang sudah merefleksikan itu bukan kembali kepada diri sendiri, tetapi kepada peserta didik yang disalahkan peserta didik, Iya, gitu ya. ini emang lebih ke gurunya ya. Ya Oke, itulah Pak,
menayangkan itu terus kasih contoh soal di whiteboard kayak gitu. Kadang Mhm, anak-anak bingung di istilah-istilahnya itu, parental, filial kan, genotif. mhm, Itu kadang suka ketukar genotif fenotif gitu. Saya agak bingung oke. juga. Jadi harus sering latihan. Nah, anaknya pusing juga kan sering latihan kayak gitu. Oke, kadang begini Bu, beberapa misalnya diberikan apa untuk mengingat-mengingat itu ya, apa kata-kata asing ya kalau di Istilah biologi ya. pewarisan Mereka sifat kan ya. ya misalnya parental, kemudian ada fenotif, ada genotif kan begitu ya. Nah, coba misalnya dibuat satu apa semacam bentuk nyanyi-nyanyian begitu ya yang itu mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah proses pewarisan sifat begitu. Itu kan, contohnya sih sebetulnya banyak kalau kalau ini ya, pewarisan sifat misalnya, kalau searching di ya sambil sambil nyanyi-nyanyi. Jadi belajar itu sambil Hmm, nyanyi, jadi mereka agak happy begitu ya. Karena saya contohkan gini Bu, saya contohkan aja ya biar, apa Oke, kemudian sebentar, saya contohkan misalnya, nah, oke, saya buka YouTube Bu ya. iya. Nah, ini contoh saja, nanti Ibu bisa mengkrit tentang pewarisan sifat begitu ya. Satu rangkaian proses pewarisan sifat itu untuk memudahkan peserta didik dalam memahami sebuah konsep sebetulnya ya. Nah, saya ada satu video di YouTube itu terkait dengan apa namanya, mencangkok ya, tentang mencangkok. Nah, terlihat nggak Bu di sana Bu? Iya, terlihat, Pak. Oke. Waduh. Jadi penyanyi ya, Pak ya? Nah, meskipun nggak bisa ya sederhana saja Bu ininya, apa namanya, misalnya ya yang sederhana, yang pendek-pendek begitu ya. Mm-mm. Nah, yang pendek-pendek begitu kan. Ini kan pendek sederhana. Oh ya, cara mencangkok. Ya, ini waktu saya di Pasprov, Bu. Hmm. Di mana, Pak? Di Jakarta ini, Oh, Jakarta. Jakarta. Nah, ini salah satu contoh, Bu ya. Salah Iya. satu contoh bahwa apa namanya? Oke. Ya, ini contoh saja, Bu. Contoh bahwa mengajar itu bagaimana anak bisa tertarik pada guru itu aja intinya itu. Jadi apa namanya? Model apapun yang digunakan, ya, model apapun yang digunakan, metode apapun yang digunakan, kuncinya satu, buat anak itu menarik, suka gitu ya terhadap gurunya. Kalau sudah suka itu mau metode apa ke apa gitu ya, itu pasti luar biasa hasilnya. Nah, ini salah satu trik bagi saya ya yang berapa menit lagi nih? 9 menit 9 lagi menit. Bu. Oh, Ini kelihatan ya, Pak? kelihatan di saya. Oh, ya udah Nanti nggak jangan apa-apa. lupa di itu ya, apa namanya, recordnya di ini ya, dikirim ke saya ya. Iya, Pak. Nanti dipakai Oke. link YouTube aja kali ya. Ya nanti ini apa namanya di-share ke saya, nanti saya kirim juga ke YouTube ya. Nah Oh, itu iya. apa namanya ini salah satu ya, salah satunya dengan NOS ya. Kalau berbicara model pembelajaran, nah NOS itu seperti apa nanti Ibu tinggal Iya. unduh ini Mm. ya di downloadnya ya, Tapi di ini download ke nggak ke hmm? ini Pak ya, nggak ke hasil belajar deh ya. Enggak. Mm-mm. Karena gini Bu, hasil belajar itu kan satu ranah dalam Mm-mm. taksonomi Bloom kan ada 3 ranah tuh ya. Ada afektif, kognitif, dan psikomotor. Iya. Nah, hasil belajar itu kan 3 ranah itu sebetulnya. Ya, 3 ranah di dalamnya ada sikap ilmiah. Kalau kita pahami ada Mm. sikap ilmiah Ke gitu. afektifnya Nah, ya bisa berarti ya. juga.
atau Betul. afektif. Nah, bisa juga nanti gini, apa namanya, ibu bisa NOS ini bisa dijadikan landasan ya untuk mengajar materi pewarisan sifat yang peserta didik hasilnya rendah tadi. Ya, yang rendah Hmm. tadi bisa Ibu gunakan ini dasarnya. Nah, artinya kalau berbicara tentang penelitian terdahulu, sikap ilmiah dan literasi sains ternyata terbukti dia meningkat ya, peserta didik dalam sikap ilmiahnya meningkat, literasi sains juga meningkat lantaran guru menggunakan model pembelajaran NOS, Hmm. berbantuan e-book online. Tuh. Nah, sekarang bagaimana kalau itu NOS itu berbantuan e-book online itu digunakan untuk materi pewarisan sifat, apakah secara umum hasil belajar peserta didik itu meningkat atau tidak? Gitu. Nah, itu Hmm. kira-kira perlu dicoba nanti ya kalau berbicara tentang model pembelajaran. Nah, banyak hal sebetulnya ya kalau tadi kan dari hasil apa namanya dari hasil penelitian terdahulu itu kan banyak juga yang membahas ya selain model ya, ada LKS gitu ya. Hmm. Ada ini ada lagi Bu, Iya, kebaca di situ. iya kebaca Pak. Nah, ini pengaruh model probing prompting. Nah, ini. Nah, seperti apa nih? Hasil belajar cuma kognitif Bu ya. Hasil belajarnya kognitif. Tidak mencakup. Kalau dia kan kalau hasil belajar kan ada 3 ya, kognitif, afektif, psikomotor. Nah, tapi di sini ternyata kalau kita buka nih, oke, kalau kita buka, oke, apa yang dihasilkan ternyata tujuan risetnya mengetahui pengaruh model pembelajaran probing prompting terhadap hasil belajar kognitif sisa pada Hmm. materi penguasaan sifat, ya. Nah, ini yang Ibu tanya juga. Tapi kalau ini hanya pada hasil belajar kognitif. Lalu kemudian metodenya non equivalent control group. Ya, dia eksperimen semu ya. Kemudian sampelnya 2 kelas, masing-masing 24 siswa, lalu Hmm. kemudian instrumennya adalah lembar observasi, tes, angket. Hasil analisis ini ya ini kalau saya sih lebih cocok ini Bu kalau ini ya. Kalau karena ini hasil eksperimen. Nah, hasil eksperimen siapa nih? Hilarius bisa juga Ibu gunakan di sekolah Ibu. Nah, Hmm. ternyata penerapan model pembelajaran probing prompting berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar kognitif. Cuma ingat di sini kognitif Iya. ya. Bagaimana dengan afektif dan psikomotoriknya? Kan begitu kan? Nah, tinggal dimodifikasi itu. Nah, tinggal Ibu download filenya. Seperti apa yang Oh, dilakukan oleh siapa? Hilarius Jago Hilarious. Duda ini. Iya. Begitu kira-kira Bu Seli. Iya Pak. Untuk medianya Pak, medianya selain Oke. tadi apa kita nyanyi. Kalau media, ya media tadi ada NOS berbantuan apa tadi itu? Berbantuan yang pertama berbantuan e-book ya. Nah, e-book itu Oh, bisa jadikan sebagai media. media. E-booknya ya, e-booknya kemudian ada lagi boleh juga Ibu menerapkan model pembelajaran kooperatif STAD. Nah, ini STAD juga ternyata ingat di sini meningkatkan keaktifan dan prestasi Hmm. belajar. Nah, ini sudah 2. Kemudian ada lagi kita lihat ini modul. Modul juga bisa tuh Bu dijadikan sebagai media. Kan media tuh banyak ya ininya macamnya kan. Lalu kemudian kita lihat penelitian yang lain. Oke, model kooperatif Jigsaw juga bisa. Nah, di sini sudah 2 Bu, Ya, kognitif meningkatkan dan kognitif psikomotor. dan psikomotor. Nah, tinggal dipadukan dengan yang tadi itu ya. Nah, bisa dipadukan dengan yang pertama yang hanya kognitif saja. Kemudian, nah ini Bu cocok dengan hasil belajar tadi, meningkatkan hasil belajar siswa, materi pewarisan sifat melalui pembelajaran direct interaction, Hmm. pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung itu seperti apa modelnya gitu kan? Nah, Ibu tinggal baca di sini sintak pembelajarannya seperti apa begitu kan? Nah, itu nanti banyak tuh kalau banyak banyak membaca artikel penelitian
orang lain yang sudah publish itu banyak sekali. Ya, terus apalagi ini model cooperative learning tipe student team achievement. Ini juga bisa jadi alternatif, ya, alternatif tuh. Lalu kemudian, nah ini pengembangan video pembelajaran. Nah, seperti apa videonya? Jadi kalau ditanya tadi apa media bisa menggunakan video. Nah, Iya. videonya dikembangkan tuh, dimodifikasi. Kalau saya dulu biasanya ngambil video begitu ya, dimodifikasi, menggunakan apa, dipadukan dengan PowerPoint, lalu dibuat apa slide apa namanya itu flash begitu ya. Jadi apa interaksinya ada gitu, interaksinya. Berarti kita bisa lihat dari Kuantum jurnal-jurnal ini ya Pak ya, betul. Kalau saya dari model biasanya sama begitu. media. Betul. Jadi Ibu nanti ketik aja di Google Scholar, ketik Google Scholar nanti cari kata kuncinya gini aja. Kalau kita ingin model ya model titik-titik pada pembelajaran pewarisan sifat. Nah ini yang diketik. Ya. Kalau model, kalau misalnya media misalnya, oke. Coba kita ketik media misalnya ya. Media. Adakah yang meneliti media? Tuh. Nah, ini kan media apa, Bu? Media pembelajaran berbasis X, EXE. Excel. Nah, seperti apa saya belum tahu nih. Harus baca dulu berarti kan. Nah, ini bisa menjadi alternatif tuh kalau media. Lalu kemudian ada lagi papan catur, Bu. Ya. Papan catur ya, menggunakan media papan catur, ternyata media papan catur itu bisa meningkatkan aktivitas. Bukan hasil belajar ya, aktivitas. Gitu. Nah, kalau aktivitasnya oke kan hasil belajar juga ada harapannya kan oke, kira-kira begitu ya. Lalu ada lagi media yang digunakan adalah komik. Tuh, kalau media. Oke. Terus ada lagi video. Kalau ini lantai keramik juga bisa. Lantai keramik sama apa bola warna bisa menjadi alternatif. Ya, itu kan banyak sekali, Bu. Banyak ya. Jadi Saya belum nemu banyak, yang ini. Ibu. Belum nemu ternyata kata kuncinya nggak kayak gini. Saya cuman hasil belajar pada pewarasan sifat ini cuma dapat 6 doang, Pak. Ya, Ternyata ini apa banyak ya. kajian literaturnya. Ternyata di sini Oke. banyak juga nih, baru melek. Jadi kata kuncinya harus pakai titik-titik ini. Iya gitu aja, pakai titik-titik nanti banyak sekali, Bu. Iya dah. Gitu ya. Nanti tinggal dibaca, Ibu baca previous studies-nya, riset-riset terdahulu yang sudah dipublikasi di jurnal ataupun di repositori. Nanti dari baca itu banyak yang kira-kira yang apa, yang mana yang kira-kira cocok untuk peserta didik saya di kelas, yang bisa dieksperimenkan, kan gitu ya. Karena saya meyakini tidak semua metode itu cocok untuk peserta didik yang memiliki karakteristik berbeda-beda setiap Iya, daerah. betul, Pak. Oke. Pak Juhji, ini sepertinya waktunya udah mau habis. Oke, Saya ucapkan terima kasih sukses. banyak untuk Pak Juhji. Ya, sama-sama Bu Ya, udah Seli. meluangkan waktu. Ya, sehat-sehat Pak Juhji ya. Udah apa? Sama-sama, amin. Ya, Sama-sama ilmunya Ibu. bermanfaat banget untuk Nanti saya ke rekodnya, depan. rekodnya jangan Iya, lupa ya. siap Pak, Oke. siap. Nanti saya kirim. Ya, Oke. terima kasih banyak Pak Juhji. Ya, sama-sama Bu Ya, Seli. ya. Sukses selalu. Ya, Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi